harimu. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya mau dengar jemaat saja. Sekali lagi ya. Amen.
sungguh baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang setia sepanjang hidup kami. Tidak ada satu yang setia selain Engkau Bapa. Amin. Biarlah pagi hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dan setiap pujian kami boleh perkatakan iman kami. Bahwa Engkaulah Allah Juru Selamat kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang di tempat ini. Tempat yang sudah Engkau urapi, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di sini Tuhan Yesus. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang hadir lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Agar lewat lidah dan perkataannya Bapa, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Dan setiap dari kami boleh menjadi penggenapan firman-Mu Tuhan. Hidupkan kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati urapi hati dan pikiran kami pada saat ini Bapa. Biarlah mata kami tertuju kepadamu. Karena setiap pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati setiap hamba-Mu yang pada saat ini Tuhan di penjuru dunia menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Agar keberanian yang datang dari Engkau Tuhan. Roh Kudus yang memimpinnya Tuhan. Boleh merubah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diberitakan oleh gembala kita, Pendeta Nemo Bahari. Dan saya ajak kepada Bapak Ibu, colek, tepuk pundak kanan kirimu. Jangan lupa HP-nya dimatikan ya. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom semua, selamat pagi. Good morning, selamat datang bagi yang baru bergabung dengan Gloria. Kita sedang membahas kitab Bilangan, mari kita semua buka Alkitab kita akan belajar satu pasal saja. Pagi hari ini Bilangan pasal yang ke-20. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita setia, amin. Kita nyanyikan sepanjang puji-pujian tadi betapa setianya Tuhan kita. Dan pagi ini kita juga akan melihat kembali bagaimana Tuhan tetap setia. Walaupun, ya saudara ya, firman Tuhan pagi ini sebenarnya negatif boleh dibilang saudara ya isinya. Pelajaran yang bernilai negatif, tetapi saya yakin firman Tuhan tetap firman Tuhan, amin. Halo, ada amin, semua ada iman? Apapun yang firman Tuhan katakan itu pasti demi kebaikan kita, pasti tujuannya baik. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini tentang sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi kehidupan hamba Tuhan yang sudah sangat setia. Karena itu saya berikan judul, karena nilai setitik. Apa kepanjangannya saudara? Karena nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Tentunya semua tahu dengan peribahasa itu. Oke, kita akan melihat bagaimana satu kesalahan, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Musa. Kita akan pelajari saudara
mempengaruhi akhirnya sampai seluruh kehidupannya, bahkan seluruh masa depannya ya. Mari buka sama-sama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 dan kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Tidak akan banyak ayat pagi hari ini kita bahas, tetapi saya percaya temanya memang penting, makanya kita hanya bahas satu pasal saja. Jika semua sudah siap, kita baca bersama-sama Bilangan 20, 2, 3. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Yang percaya firman katakan amin. Ya saudara, bisa ditampilkan kembali judulnya? Ya, sudah saya berikan sedikit gitu gambaran yang namanya tadi kita lihat di ayat pertama, padang gurun Zin, saudaraku. Ya, ini foto asli, foto benar bukan AI ya. Dari padang gurun Zin yang ada di selatan, ya dekat dengan Kadesh. Oke. Dan kita bisa lihat Zin itu artinya plateau, dataran ya. Kita melihat sebuah dataran di situ, bahkan kalau saudara bisa lihat dari jauh mungkin yang di belakang agak ada sungai kering di situ saudaraku ya, di tengah-tengah pelataran tersebut. Jadi ini tempat di mana peristiwa ini terjadi. Memang tempat yang bisa dibuktikan secara arkeologis, saudara bisa cek sendiri di Google dan sebagainya. Jadi sebuah tempat yang di mana peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi umat Tuhan. Mari kita lihat terlebih dahulu, next slide. Di ayat yang pertama dikatakan, kemudian sampailah orang Israel, ya ini segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan yang pertama. Maksudnya bulan yang pertama ini tahun keberapa? Nah disinilah kita tidak diberikan penjelasan secara detail. Tetapi nanti kita akan lihat di pasal 33 ya. Tentunya kita
akan ke sana nanti, tetapi sekilas saja kita perhatikan sebenarnya antara pasal 19 sampai pasal 20 ini sudah waktu berlalu itu sudah lama sekali. Jadi ini masuk tahun yang ke-40 dari pengembaraan. Menarik sekali saudara. Tidak disebutkan di dalam Alkitab, kita tidak perhatikan, dicatat oleh Musa di sini atas perintah Tuhan tentunya. Seolah-olah 40 tahun lewat gitu aja. Ya. Langsung kepada poin sampai di padang gurun Zin. Bulan pertama, maka matilah Miriam. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana Tuhan memperingatkan umat Tuhan supaya mereka tentang kematian itu mereka harus tahu bagaimana mereka menyikapi. Karena selama 40 tahun seperti yang sudah kita pelajari kurang lebih 80 sampai 100 orang mati tiap hari ya saudara ya. Gara-gara penghukuman Tuhan. Saudara bisa bayangkan jadi gembala bikin ibadah penghiburan 80 sampai 100 kali. Untuk 80 sampai 100 orang tiap hari saudara ya kan. Kalau memang jumlahnya bangsa Israel itu 2 juta, kurang lebih 2 juta orang saudara ya kan. Jadi kematian itu menjadi sesuatu yang real, yang sangat nyata tiap hari mereka harus mendengar kedukaan saudaraku ya. Ada aja tangisan di salah satu tenda saudaraku ya kan. Akibat konsekuensi ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan sekarang pasal ini kembali lagi setelah 40 tahun kurang lebih saudara. Tibalah poin di mana akhirnya mereka harus menerima bahkan orang pilihan Tuhan pun, Miriam pun juga mati di padang gurun. Saudara ingat di awal Tuhan gak bilang bahwa Musa, Harun dan Miriam akan mati juga. Yang pasti dibilang yang di atas umur 20 tahun dapat penghukuman. Mungkin di pikiran Musa ya atau di pikiran Harun dan Miriam, oh kami kan pemimpin, kami kan mungkin masih dapat dispensasi gitu mungkin saudara ya kan, masih dapat kemurahan. Ternyata akhirnya di ujung tahun di bulan pertama dari tahun ke-40 matilah si Miriam. Saya bisa bayangkan Musa dan Harun bagaimana ya, saudara ya, menerima kenyataan bahwa wow ternyata Tuhan itu gak main-main. Yang setuju katakan amin saudara. Halo, Tuhan itu serius. Kalau bicara gak pernah asal, gak pernah tidak dimaksudkan. He really meant what he say gitu. Dia betul-betul maksudkan apa yang dia katakan itu. Dia memang serius gitu saudara kan. Maka di peristiwa ini betul-betul menyedihkan sekali saudara kan. Dan menarik sekali 40 tahun. Bagi Tuhan gak usah dicatat. Gak usah diceritakan. Walaupun sebenarnya di pasal ke-33 nanti kita akan lihat tempat demi tempat di mana umat Tuhan singgah itu semua dicatat oleh Musa. Tentunya oleh Tuhan disuruh. Jadi Tuhan tahu kemanapun mereka pergi 40 tahun itu Tuhan perhatikan dan sebagainya. Tapi di bagian ini kita lihat, udah lewat begitu saja saudaraku ya kan. 40 tahun lama gak saudara? Halo, yang udah umur 40 tahun, ya bisa bayangkan saudara ya kan. Sudah separuh baya istilah zaman sekarang ya kan. Wow itu cuman di mata Tuhan berlalu begitu saja. Ya, saudara, ya. Menarik sekali. Tentunya ini maksudnya untuk mengajak umat Tuhan merenung saudara ya. Apalah artinya 40 tahun itu? Menurut saudara dan saya 40 tahun penting gak? 40 tahun masa 40 tahun itu penting gak saudara? Ya masa kita mau lewatin gitu aja gak direkan, gak diperhatikan, gak diperhitungkan. Masa bodoh 40 tahun lewat aja saudara begitu. Buat apa sih pentingnya, ngapain saya pedulikan? Tentunya kita ingin 40 tahun itu adalah betul-betul 40 tahun yang bermakna. Hidup kita diisi dengan hal-hal yang berguna. Ada hal-hal yang kita banggakan, ada hal-hal yang kita syukuri, ada hal-hal yang pokoknya kita merasa 40 tahun itu, wow saya sudah sampai umur 40 ya. Bagi yang sudah di atas 40 di sini, wow saya sudah lewati ini ya, sudah lewati itu ya, wow.
Tapi kenapa bagi Tuhan itu sudah nggak usah dicatat. 40 tahun sudah lewat aja gitu aja. Malah yang dicatat cuma isinya, ada lagi berikutnya lagi orang yang mengakhiri perjalanan hidupnya, saudara, dipanggil Tuhan. Ya kan? Wow. Saya cuma mau ngajak saudara untuk merenungkan kira-kira umur hidup kita ini yang Tuhan kasih ini. Ya kan? Kita pagi hari ini apa kita datang dengan penghargaan untuk setiap nafas yang masih kita bisa tarik di muka bumi ini, saudara ya. Ada hal dia, saudara, for every breath that I am able, tadinya pujian nyanyi. Masih bisa menarik napas ya, di bumi ini. Apakah kita betul-betul merenungkannya? Apakah kita betul-betul menghargai dan mensyukurinya? Apakah kita betul-betul tahu bahwa it's a big deal? Gak tahu, saya lupa berapa kali kita menarik napas setiap hari, saudaraku, ya kan? Wow. Coba saudara korek di kiri kanan. Kira-kira apa arti hidupmu? Coba tanya saudaraku, ya kan? Atau saudara tunjuk hidung sendiri. Apa arti hidup? 40 tahun dalam hidup saya nanti apa isinya, apa maknanya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang bermakna dalam hidup ini 40 tahun ini. Apakah kita betul-betul mau menjalani hidup yang penuh, full. Kisah yang kita lihat di sini saudara, kalau kita hidup dalam ketidakpercayaan, ketidaktaatan, tidak mau mendengar, tidak mau melakukan, tidak mau nurut sama perintah Tuhan, 40 tahun berlalu sia-sia. Hanya karena tidak percaya. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara mau taat sama Tuhan? Jangan sampai 40 tahun. Ya, saya sudah seumur segini ya. Ujung-ujungnya saya tahu bakal kemana. Alkitab bilang, mengkhotbah bilang kita semua pergi ke satu tempat. Saudaraku, gak ada ke tempat yang lain. Semua kita sama. Paling juga mumbul ujung-ujungnya kalau saudara masih di Bali. Sadar gak kita? Ngerti gak kita? Renungkan gak kehidupan kita? Makanya gak heran, next point tadi sudah sempat dibaca oleh pemimpin pujian. Tetapi memang ini adalah Mazmur 90 adalah doa, yang ditulis oleh Musa sebagai kesimpulan perjalanan 40 tahun. Dia mengiring, dia membimbing, dia menuntun, dia menggembalakan umat Tuhan selama 40 tahun itu. Apa yang dialami, yang tidak dicatat di sini, disimpulkan oleh Musa di dalam doanya. Karena dia yang tiap hari memperhatikan, dia yang tiap hari ikut menanggung, ikut, ya saudara ya, tanggung resiko, konsekuensi. Yang tidak percaya, yang tidak taat bukan dia tapi bangsa Israel. Tapi karena dia pemimpin, dia harus jalani. Dan tadi kita baca ternyata nasibnya pun gak jauh beda. Saudara, ya kan? Gak tahu kalau saudara jadi Musa, ya, kalau saya jadi Musa, kira-kira kalau saya mau simpulkan dalam sebuah mazmur, dalam sebuah doa, isinya apa? Ini dia menarik sekali. Dan saya yakin ini bukan kebetulan karena oleh penyusun Alkitab, memang Mazmur 90, kita sudah belajar kitab Mazmur, ingat saudara ya. Mazmur itu sebenarnya terdiri dari 5 gulungan, 5 kitab. Masing-masing melambangkan atau disesuaikan dengan 5 kitab Musa, 5 kitab awal dari Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, Mazmur 90 itu awal dari gulungan keempat. Sengaja ditaruh di situ yang sepadan dengan kitab Bilangan yang menjadi introduction dari kitab Bilangan. Sudah dibaca oleh orang Yahudi untuk mengenang perjalanan selama 40 tahun di dalam kitab Bilangan. Dan semuanya dimulai dengan doa Musa. Gak ada salah kita baca sama-sama. Yuk kita baca Mazmur 90. Dan saya berdoa supaya Tuhan membuka mata kita, menyentuh hati kita. Untuk bisa merenungkan umur. Arti hidup. Umur yang masih Tuhan kasih sama kita. Mari sama-sama Mazmur 90 kita baca dengan suara yang nyaring, dan saya berdoa dengan penuh perhatian, dengan penuh perenungan. Oke, Mazmur 90 jika sudah siap, 2, 3.
doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kesimpulannya, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Yang percaya katakan, amin. Sungguh menarik, ada banyak tentunya yang kita bisa bahas di situ dan kita sudah pernah pelajari sama-sama, saudara. Tapi pada akhirnya 40 tahun ini disimpulkan oleh Musa dengan ayat yang ke-17. Apa sih yang bisa jadi doa kita dalam dunia ini? Kita boleh, kalau saya boleh analogikan 40 tahun di dalam dunia ini adalah perjalanan kita mengembara di padang gurun dunia yang penuh dengan kesukaran. Karena kita semua belum sampai ke tempat perhentian yang kekal. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tentunya akibat dosa kita terusir dari tempat perhentian itu. Akibat dosa kita mengalami begitu banyak duka dalam dunia ini seperti digambarkan di sini. Dan betapapun mungkin dalam hidup di dunia ini kita bisa menikmati berkat, menikmati kelimpahan, menikmati hal-hal yang bisa dibayangkan seperti tanah perjanjian. Tapi toh pada akhirnya dunia ini tetaplah padang gurun pengembaraan. Selama kita masih ada di dalam bumi ini. Kita masih hidup dalam kemah, kata Rasul Paulus, saudaraku, ya kan. Seperti bangsa Israel. Kita belum sampai di rumah, kita masih tinggal di kemah. Jadi apa sih yang bisa kita doakan pada akhirnya tentang hidup ini? Apa sih yang bisa kita minta sama Tuhan, saudaraku? Entahkah berapa umur kita dipercayakan sama Tuhan, tadi kata Musa 70, 80 tahun. Ataupun kalau selebihnya itu cuman kebanggaannya hanyalah kesusahan, saudaraku, ya kan. Apa yang bisa kita minta sama Tuhan? Satu hal Musa katakan, Tuhan kiranya your favor, kemurahan-Mu ada atas
perbuatan tangan kami. Ada atas setiap pekerjaan yang kami bisa kerjakan selama ada di muka bumi ini. Saudara mau sukses? Saudara mau berhasil? Tadi Musa bilang teguhkan perbuatan tangan. Arti teguhkan artinya berkati. Buat berhasil. Jadikan apa yang kami upayakan. Jadikan apa yang kami kerjakan selama 40 tahun pengembaraan ini. Buat kami berhasil. Dan pada akhirnya Musa menyimpulkan benar semuanya bisa hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena favornya Tuhan. Karena kita akan lihat walaupun Musa udah setia sampai akhir tetapi karena dia gagal. Gara-gara nila setitik. Gak berhasil masuk di tanah perjanjian. Semuanya benar-benar bergantung kepada favor perkenanan Tuhan. Ya saudara ya. Makanya jangan sombong kalau kita bisa. Jangan pernah kita merasa bangga atau merasa hebat kalau kita itu mampu. Kalau kita itu sukses dalam ukuran tertentu saudara. Ya, ingat semuanya kalau Tuhan mau rubah dalam sekejap juga. Berubah pasti. Ya kan? Hanya favor Tuhan yang mampukan kita untuk berhasil. Haleluya. Amin, amin, amin semua. Mau hidup berbuah, amin. Ingat yang membuat kita hidup berbuah adalah favor Tuhan. Jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jangan sampai kehilangan the favor of God. Nah kita kembali lagi. Jadi ini sebuah kesimpulan yang diambil oleh Musa tentang hidup ini setelah 40 tahun. Apalagi setelah dia melihat ya kakaknya yang perempuan ya ternyata gak masuk juga ke tanah perjanjian. Saya yakin Musa dan Harun pasti dalam keadaan duka. Ya, namanya ditinggalkan orang yang dikasihi. Pasti tentunya itu apalagi meninggalnya di padang gurun. Bukan di tanah perjanjian tapi di tempat penghukuman. Waduh, tentunya secara mental, secara emosi saudara saya bayangkan. Karena ini sudah ending, ini sudah tahun ke-40, bulan pertama tahun ke-40 mereka pikir yes kita sampai. Di ujung, yes kita bakal jebrang, yes kita Miriam, kok kamu mati? Ya, sudah ya. Wow, gak gampang. Tapi seperti saya tulis di situ, saudara, kalau kita mengalami hal seperti itu, satu hal yang Tuhan minta, mari tetap setia. Harus tetap pegang teguh iman, harus tetap gak menyerah, harus tetap apapun yang terjadi. Saya akan tetap ikut Tuhan, saya akan tetap setia sama Tuhan. Saya gak akan tinggalkan Tuhan, saya gak akan menyerah. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara jadi orang Israel, udah tahu disuruh balik ke padang gurun, gak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan, Tuhan gak akan izinkan, Tuhan gak akan berkati. Kira-kira saudara mampu gak balik ke Mesir sendiri? Mampu gak? Mampu gak? Bisa gak? Kalau kita mau bisa gak? Saya yakin mereka bisa. Ya udah, balik aja lah ke Mesir. Udah biar aja kita, yuk kita siapin air, kita bawa bekal. Pokoknya kita pulang ke Mesir, balik lagi di Mesir. Mau diapain kayak sama orang Mesir? Gak apa-apalah, sudahlah. Saya yakin mereka bisa kalau mereka mau. Anytime selama 40 tahun itu mereka kalau mau balik lagi ke Mesir, mereka bisa kok kalau mau sendiri. Saya yakin. Ya dengan planning dan sebagainya, persiapan dan sebagainya pastinya sudah. Tapi itulah umat Tuhan tuh kalau udah dipanggil, bangsa Israel kalau udah tahu udah dipanggil, nggak bisa kemana-mana. Ada amin saudara? Ya udah jalan aja. Padahal kalau mau sih bisa aja sih pergi. Ya udah. Saya nggak mau ikut Tuhan lagi ya, tinggalin Tuhan aja. Balik ke Mesir lagi, balik ke dunia lagi udah tinggalin. Enggak tuh. Karena bagaimanapun juga, kenapa saudara, Tuhan itu punya rencana itu tetap ya dan amin, tetap jalan, Tuhan itu tetap setia. Haleluya. Tuhan sudah panggil kita, apapun yang terjadi, walaupun kita gagal di tengah jalan, panggilan Tuhan gak berakhir, gak berhenti, saya yakin itu. Bangsa Israel gak berhenti, mereka tetap, walaupun mereka sudah gagal, mereka gak berhenti ikut Tuhan, mereka tetap ada di situ. Sebenarnya mereka bisa memutuskan sendiri mau balik, bisa kok. Gagallah semua rencana Tuhan.
Tapi itu hebatnya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Rencananya tidak pernah gagal. Ada amin saudara? Biarpun kita gagal, Tuhannya tetap nggak gagal. Jadi saya juga menarik, saya renung-renungkan ya. Wow, bangsa Israel ini biarpun juga ya tetap aja dia ikut. Walaupun gerutu bersungut-sungut dan sebagainya loh. Ya udah kalau gitu tinggal aja, pergi aja, kenapa sih? Enggak. Tetap mereka. Sebenarnya kalau mau kan, tahu begini, udah bisa. Tapi nggak ada yang mengabulkan. Akhirnya tahu mereka juga nggak bisa kemana-mana sudah. Karena kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan, saudara, panggilan Tuhan itu nggak akan sia-sia dalam hidup kita. Walaupun kita nggak mau genapi, toh karena sudah dipanggil sama Tuhan, ya udah. Mau kemana lagi kamu? Bersyukurlah kalau udah dipanggil sama Tuhan tuh, mbok ya ditanggapi, diresponi dengan positif, dengan iman, dengan taat. Amin, 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 saudara. Jangan cuma berhenti sampai di padang gurun aja. Mari panggil ikut Tuhan sampai masuk di tanah perjanjian. Oke. Now, next. Poin berikutnya, silakan. Nah, tadi kita lihat Musa berdoa, Tuhan ajari kami menghitung hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Coba bilang kiri kanan, jadi orang bijaksana. Gila, bilang saudara, ayo. Itu penting ya. Karena kalau enggak kita lihat kembali di situ. Padang gurun Zin seperti kata saya tadi, plateau, datar gitu. Kalau kita hidup tidak di dalam iman seperti bangsa Israel, kalau kita enggak ikut Tuhan, ya hidup kita tuh datar aja. Mau berusaha gimana juga segitu. Karena ingat mereka ada dalam penghukuman di sini. Karena tidak percaya, tidak taat. Dan dalam Tuhan itu nggak ada istilah tinggal di tempat. Kalau entah maju, kalau nggak maju berarti sudah pasti mundur. Saya selalu bilang. Pada akhirnya kalau sudah datar itu ujung-ujungnya dia nggak akan tetap itu, ujung pasti menurun dan kita akan lihat padang gurun Zin menjadi Meriba. Meriba artinya tengkar, ya, adu cekcok, saudaraku, ya kan, tarik-tarikan, kenyat-kenyatan sama Tuhan. Ya, nah inilah dampak dari tidak percaya, konsekuensi umat Tuhan harus mereka alami. Kehidupan mereka yang cuma di situ aja akhirnya berakhir kepada Meriba, akhirnya berakhir kepada pertengkaran. Dan menarik sekali kalau kita lihat bahwa air ini, karena kita baca ayat yang kedua, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu. Saya bayangkan tinggal di padang gurun, yang nomor satu pasti dicari adalah air. Yang paling susah didapatkan air, saudaraku, ya kan. Mungkin binatang masih ada, binatang-binatang apa yang bisa dimakan. Air itu bagaimana caranya? Semestinya tiap hari mereka mengeluh kalau boleh dibilang. Tiap hari itu nggak ada air. Tetapi kenapa tiba-tiba pada suatu kali tidak ada air. Padang gurun gitu loh. Kenapa tiba-tiba satu kali tidak ada air? Biasanya ya berarti kan tiap hari selalu ada air. Sekarang tiba-tiba satu kali nggak ada air lagi. Seperti tadi sudah lihat gambarnya, sungainya kering mungkin. Maka mereka mulai di tahun terakhir, di tahun 40, mereka keroyok Musa dan Harun dan mulai Meriba, adu mulut sama mereka. Dan ribut kembali lagi. Mana air? Orang Yahudi percaya, saudaraku, ya. Air itu mati, berhenti gara-gara Miriam mati. Ya, itu pandangan orang Yahudi. Karena sebelum itu airnya selalu ada. Tapi begitu Miriam mati, airnya juga diberhentiin sama Tuhan. PDAM-nya juga dimatiin. Kayak gitu gambarnya, saudara. Jadi mereka mengkonotasikan Miriam itulah yang membawa air bagi mereka. Dengan ketidakadaan Miriam, maka air juga akan berhenti. Itu konsep pemahaman mereka. Mereka pikir manusia yang menentukan berkat yang disediakan, saudara. Mungkin kita nggak menyadari, mungkin kita sama seperti orang Yahudi kadang-kadang. Kita terlalu mengkonotasikan semua yang Tuhan berikan itu dipikir, oh ini kalau ada si ini saya bisa dapat. Kalau ada si itu.
Kita pikir orangnya yang bikin saya diberkati, si ini yang bikin saya diberkati, ini yang bikin saya sukses, ini yang bikin saya dicukupi dan sebagainya. No, saudaraku, ya kan. Yang menyediakan adalah Tuhan. Ada amin semuanya saudara? Bukan Miriam. Bukan juga Musa, bukan juga Harun. Enggak, yang memberkati Tuhan. Saudara bisa katakan itu? Saya bisa katakan sungguh-sungguh dalam hati, yang berkati saya, yang pelihara saya, yang sediakan saya sampai hari ini, Tuhan. Dan kalau sampai berkat itu tidak ada seperti yang dialami di sini, kalau sampai airnya nggak ada, mesti tahu kenapa, siapa yang mesti ditanya, siapa yang mesti kita berseru kepada siapa. Siapa yang harus kita andalkan, siapa yang harus kita tahu bahwa dia yang mampu menyediakan kembali, yang memberikan lagi air. Jangan ngandalin Miriamnya yang sudah mati, jangan juga nyalahin Musanya dan Harunnya, bukan. Tuhan yang menyediakan semuanya. Tapi gampang sekali kan kita berpikir orang yang menyediakan bagi kita, orang lain, figur untuk siapa. Mudah sekali kita berpikir seperti itu. Maka sekarang kembali mereka setelah 40 tahun. Entah keberapa kali ya saya lupa ngitung. Lagi bersungut-sungut, lagi bertengkar, lagi protes. Hal yang sama. Udah 40 tahun saudara, ributnya masih hal yang sama. Kenapa sih Musa? Ya elah sudah 40 tahun. Kenapa kami ada di sini? Kenapa kami ngalamin seperti ini Musa? Ya elah gue pikir udah lewat. Gagal. Move on. Why don't you learn? Setelah 40 tahun kok gak belajar? Masih juga pakai alasan yang sama, ini gara-gara kamu. Wow. Tidak belajar setelah 4 dekade. They don't get it. Enggak benar-benar. Dalam hati tetap aja cari kambing hitam. Cari saja siapa yang bisa disalahin. Cari saja alasan untuk nasib yang dialami ini pasti ini bukan karena saya, ini pasti ini si ini dan sebagainya. Udah 40 tahun, saudara bayangin gak itu? Nyimpennya tuh sebegitu lama. Makanya betapa pentingnya hati bijak. Ada amin jemaat Tuhan? Minta sama hati yang bijak. Tuhan jangan sampai saya simpan pahit, simpan salahin orang, simpan kekurangan dan sebagainya. Ingat betul-betul yang salah bukan siapa-siapa. Gak usah cari alasan, cari pembenaran dan sebagainya. Udah. Karena memang mereka tidak berdamai dengan hal itu. Sudah 40 tahun juga mereka masih tidak bertobat, tidak nyadar, tidak menyesali diri. Tetap konsepnya gak berubah. Sudah ngalamin macam-macam, sudah lihat semua penghukuman dan sebagainya. Enggak berubah juga. Wow, amazing. Manusia punya kedegilan. Next point, dan ini yang menarik saudara, yang di pikiran mereka. Mulai dari ayat yang ketiga, sekiranya kami mati binasa. Langsung pikirannya sudah mikirnya mati. Saudara. Mendingan mati aja saya. Waktu teman-teman saya, waktu saudara-saudara saya mati. Kenapa saya gak mati juga sekalian di situ? Mati. Kok mati aja yang diomongin saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan di sini. Kan Tuhan sudah ngajar. Ingat, Tuhan yang sudah ada dan saya sembah adalah Allah yang Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan dia hanya bisa disembah oleh orang yang hidup, bukan orang yang mati. Bahkan Abraham, Ishak dan Yakub juga adalah orang-orang yang menyembah Allah yang hidup. Makanya Allah memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika orang Saduki protes sama Yesus bilang, kamu gak mengerti kuasa Tuhan. Aku
Aku Allah, orang hidup bukan orang mati. Abraham, Ishak dan Yakub masih hidup, bukan mereka sudah mati. Mereka masih hidup, mereka masih ada. Tapi orang yang memang sudah tidak di dalam Tuhan, pikirannya hanya soal mati. Sementara Tuhan mau ngajar mereka supaya mereka pelihara hidup, hargai hidup, syukuri hidup, jalani hidup, nikmati hidup. Haleluya, puji Tuhan. Saudara hidup? Mau hidup? Bijaksanalah. Sembahlah Tuhan yang hidup. Karena ini akhirnya kita bisa melihat orang yang gagal mengerti Tuhan, orang yang tidak sejalan dengan Tuhan. Ya mikirinnya selalu gitu mati aja. Kalau gitu mati saja. Kenapa semuanya harus begini? Supaya kami mati di sini, ternak kami juga sampai ke ternaknya juga dibawa-bawa, saudara mati di sini. Guys, sudah 40 tahun dipelihara sama Tuhan loh. 4 dekade loh disediain air, 4 dekade disediain mana sama Tuhan. 4 dekade Tuhan selalu jaga, pelihara tiap hari. Masih pikirannya mati aja. Makanya please anak Tuhan, Jemaat Gloria jangan pakai atribut-atribut yang pokoknya isinya mati semuanya. Saudaraku ya kan. Duh kenapa sih menyembah mati, kenapa enggak kalau memang mati ya mati nono gitu. Ngapain sih mesti pakai baju metal-metal lah, mati-mati lah dan seterusnya. Apa sih hebatnya tentang mati, dikasih hidup pengen mati. Aneh juga orang-orang. Kalau memang menyembah mati, mati lah kan gitu ya kan. Kenapa kamu hidup gitu ya kan. Aneh sekali juga pikir. Nanti kalau ada apa-apa masuk rumah sakit, nangis kalau sakit. Ya kan. Lah katanya mau mati. Ya kan. Kenapa mesti... bukan saya suruh saudara mati, tidak gitu ya kan. Tapi ya hidup itu realistis gitu ya saudara. Jangan, itu kan memunafik namanya. Menyembah mati, tapi kok kamu nggak mati gitu ya. Itu buktinya kalau sakit pengen hidup. By the way, anyway. Saudara semua hidup, amin. Ya, jangan biarkan. Karena Tuhan punya rencana mereka supaya tetap hidup. Walaupun mereka ada di padang gurun, tapi Tuhan pelihara supaya mereka hidup. Tapi memang dosa, upah dosa ialah maut, selalu membawa orang untuk cari maut. Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ada amin saudara? Yesus mau kita hidup dalam kelimpahan. Next kita lihat rencana Tuhan bukan cuma kehidupan, tapi rencana Tuhan supaya mereka mempersiapkan generasi penerus. Dan kembali lagi kita lihat mereka pakai alasan yang sama. Mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Musa, 40 tahun yang lalu. Musa, kenapa kami ada di sini nggak di Mesir lagi? Ini udah 40 tahun guys. Ya elah kalau saya jadi Musa, 4 dekade. Lu nggak move on juga, masih berpikir pengen balik ke sono balik kalau gitu ya kan. Kenapa lu masih di sini? Ya, kalau saya sih jadi Musa gitu ya kan. Tapi ya begitu manusia. Jadi selama 40 tahun mereka bukan fokus. Tuhan mau mereka persiapkan karena generasi berikutnya Tuhan sudah janji anak-anak mulai akan masuk. Fokus sama generasi berikutnya. Ajarin mereka, didik mereka, kasih teladan yang benar, kasih contoh yang benar supaya mereka nggak usah ngalamin yang seperti kamu. Persiapkan fokus sama mereka. Kita sudah lihat minggu lalu. Lah ini masih lagi mikirin tentang masa lalu lagi. Tahu gini dulu, tahu gini. Ya ampun, udah deh hidup ini gak akan bisa diputar balik. Emang kamu rewind gitu, putar lagi filmnya, mundur lagi ke belakang, rubah lagi. Ya gak bisa gitu. Fokuslah sama generasi penerus. Ada amin sudah kasih Tuhan. Jangan hidup dalam penyesalan, jangan hidup terus berandai-andai seandainya dulu. Gak ada seandainya dulu ya dulu, udah lewat, udah gak usah dipusingin. Gak usah dipikirin, ini mau bikin apa juga memang bisa berubah bagaimana, gak bisa. Fokuslah sama apa yang Tuhan suruh. Tuhan mau kamu hidup di hari ini, fokus untuk mempersiapkan masa depan. That's the duit. Ada haleluya semua. Karena saya sedih kalau lihat orang itu hidup di masa lalu. Selalu mikirnya seandainya dulu. Hidupnya terlalu banyak seandainya. Ya kan? No, sudahlah. Kalau memang sudah begini kenyataannya, terimalah. Accept it.
Waktu kita gagal dulu, sekarang kita harus tanggung konsekuensinya. Terimalah, jangan terus cari alasan lagi, jangan terus mau salahin siapa lagi. Udah gak bisa dirubah, yuk kalaupun mau ketemu juga memang mau apa gitu saudaraku ya kan. Kalau memang ada yang bisa disalahin, so what gitu loh. Ya tetap sudah begini hidupnya kan. Memang mau putar lagi, dirubah lagi, mundur lagi waktunya. Gak bisa, sudah. Fokuslah dengan apa yang Tuhan suruh di depan mata kita. Siapkan generasi penerus. Tuhan selalu mengajak umat Tuhan untuk selalu didik anak-anakmu, ajarkan anak-anakmu berulang-ulang kali, persiapan anak-anakmu. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, rencana Tuhan supaya mereka jadi orang-orang yang mau bertanggung jawab, tapi mereka selalu mempersalahkan orang lain. Kembali lagi saudara, 40 tahun tetap sama. Musa lagi yang disalahin, ini gara-gara kamu Musa. Loh, tunggu dulu. Yang tidak percaya siapa? Kalau saya jadi Musa, saudaraku ya kan. Yang disuruh maju gak mau siapa? Coba ngatret dulu ke belakang, coba kita lihat dulu kenyataannya pada waktu itu siapa sebenarnya yang tidak mau taat. Ya kan. Saya loh kalau mau ngikut diri sendiri, saya mau yang pergi aja udah saya gak mau, gue tinggalin aja lo. Tapi Musa tetap sabar, saudaraku ya kan. Untung saya bukan Musa. Tapi ya begitu. Artinya sampai 40 tahun tetap tidak mau bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Selalu menyalahkan orang lain. Selalu ini gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu. Saudara kalau alasan dicari pasti ketemu. Ada yang bilang banyak lagi. Banyak. Kalau mau cari alasan mah wah banyak. Siapa juga bisa dijadiin alasan saudaraku ya kan. Entah siapa yang jadi presiden. Di Indonesia, di Amerika, disalahin aja pokoknya. Gak usah bodoh, biarpun gak ada hubungannya sama kita. Salahin aja lah dia lah. Ini gara-gara dia semua nih. Gara-gara Iran lagi saudara mungkin. Apalah pokoknya salahin aja semua lah saudara. Ya kan? Sudah. Tuhan mau kita hidup bertanggung jawab. Adam, apakah kamu makan buah yang kularang untuk dimakan? Kenapa gak mau tanggung jawab? Kenapa mesti lempar kesalahan? Kita bersyukur Tuhan Yesus enggak seperti Adam, suami yang enggak bertanggung jawab. Ketika istrinya berdosa, ya, hit me, hukum saya, biar saya mati buat istri saya. Ada amin saudara? Ada amin suami? Tuhan Yesus enggak bilang, gara-gara mereka ini manusia-manusia ini Tuhan, Bapak hajar aja lah. Enggak. Bapak ampuni mereka, Bapak. Biarlah aku yang tangguh. Ini anak-anak saya pasti ngetawain saya di depan ini. Ya bagi saudara yang belum kenal, ini anak saya yang pertama lagi pulang kampung. Well kampungnya sebenarnya di sana. Lagi berkunjung. Anyway. Mari jadi orang yang bertanggung jawab. Ada amin saudara? Tangguh. Kalau memang sudah salah, ya udah kita yang ngaku. Ya, udahlah kita yang terima. Inilah kesalahan saya. Inilah saya yang sudah buat. Ya memang saya nggak usah saya cari kesalahan siapa-siapa. Itulah hati yang bijaksana. Haleluya. Puji Tuhan. Next point. Maka kita lihat sekarang musuh yang berikutnya. Kita ingat sudah ada berapa banyak musuh yang sebenarnya harus kita hadapi dalam perjalanan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Dan sekarang ini musuh yang wah saya yakin setiap kita semua pasti dalam satu titik dalam hidup kita. Kalau tidak secara kontinu kita bergumul melawan diri sendiri. Musa pada akhirnya gagal di titik ini. Orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Yang the best of the best pun gagal dalam hal ini. Wow. Gimana yang lain gitu sudah saya bayangin. Karena kita lihat ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Bagus mereka datang sama Tuhan. Mereka gak bela diri, mereka gak usah gimana. Mereka sujud kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan kemuliaannya. Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan? Hati-hati. Kalau setiap kali di sini Tuhan menampakkan kemuliaannya, penghukuman yang terjadi. Jadi jangan sok-sok minta kemuliaan Tuhan, hati-hati. Kalau saudara bikin kesalahan, Tuhan nyatakan kemuliaannya, silakan. Di sini Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu, kau harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan, apa saudara?
katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Cukup katakan. Just say it. No more, no less. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Firman Tuhan itu apa adanya. Jangan suka menambahi firman, apalagi ngurangin firman. Katakan saja yang Tuhan suruh katakan. Just say it. Di depan semua dan kepada bukit batu itu. Cukup kamu bilang saja, dia akan keluar air dengan sendirinya. Susah enggak saudara? Susah enggak perintahnya? Sederhana, gampang, mudah. Firman itu tidak jauh. Dia ada di mulutmu, dekat di hatimu. Apa yang Tuhan minta dari kamu bukan hal perkara yang terlalu susah, terlalu jauh. Cuma suruh kamu taat sama firman. Just say it, katakan. Permintaan, permohonan, perintah yang sederhana dari Tuhan. Maka engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu dan memberi minum kepada umat. Tuhan punya rencana, Tuhan mau pelihara mereka, Tuhan gak usah dicerewetin, disungut-sungutin, Tuhan tahu, Tuhan pasti sediakan. Cuma Tuhan mau lihat reaksi kita. Saudara, kalau saudara lagi berkekurangan, Tuhan sedang izinkan, Tuhan sedang uji saudara, Tuhan pengen lihat reaksi saudara. Pak kita bersungut-sungut, kita protes, kita nyalain orang lagi, kita mau salahin masa lalu lagi dan sebagainya. No, Tuhan sedang menguji kita. Ada amin semua saudara? Mau datang sama Tuhan atau mau cari manusia, cari pertolongan manusia? Mau datang ke kemah pertemuan atau cuma mau ngomelin sama siapa? Saudaraku ya kan. Tuhan cuma mau lihat respon kita. Tuhan sudah siapkan jawaban, Tuhan sudah sediakan kok. And by the way kalau saudara saya lihat menurut penggalian arkeologi di daerah situ tuh tadi tuh yang saya kasih lihat dataran Zin itu tadi, padang gurun Zin itu memang sering terjadi bahwa di setiap batu karang itu ternyata menjadi penampungan air saudaraku ya. Jadi reservoir, water reservoir kalau hujan airnya masuk di celah-celah diserap dan akhirnya disimpan di dalam batu-batu itu. Dan itu kejadian di dalam sejarah. Bahwa ketika ternyata batu itu mengalami gempa atau apa tiba-tiba terbelah dan air pun keluar dari situ. Itu sesuatu yang Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah siapkan semuanya. Jangan khawatir. Haleluya. Tuhan cuma bilang, cuma katakan saja, kamu gak usah pukul-pukul. Mungkin Musa pikir, oh ya saya tahu, memang saya sudah juga ngerti, udah penggambaran, kalau saya pukul pasti keluar. No, Tuhan bilang katakan. Bukan dengan hikmat kamu, bukan dengan pikiran kamu, dengan pengetahuan kamu. No, Tuhan cuma bilang katakan. Kalau Tuhan katakan kan, wow tiba-tiba keluar airnya itu semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi mungkin Musa punya pakai hikmatnya sendiri, pakai pengetahuan. Ya memang saya tahu, saya pukul aja pasti keluar kok nanti. Tuhan bilang suruh katakan. Dan lusunya Tuhan yang memang suruh bawa tongkat by the way. Iya kan? Saya pikir mungkin Musa itu asumsi gitu. Oh ya bawa tongkat ya, oh ya berarti artinya kan saya harus pukul dengan tongkat ini. Tuhan gak bilang harus dipukul. Tuhan mau supaya bawa tongkat itu untuk ingatkan orang karena tongkat itu selalu menjadi simbol lambang. Dengan tongkat yang sama Musa sudah membelah laut, dengan tongkat yang sama Musa sudah menurunkan tulah ke atas bangsa Mesir, dengan tongkat yang sama Musa sudah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Tongkatnya ini lambang dari otoritas. Mereka cukup lihat saja tongkat itu, oh iya otoritas Tuhan ada. Gak usah dipakai gimana-gimana, yang penting mereka ingat bahwa yang sudah pelihara mereka, kuasa yang sudah menyertai dan menolong mereka tetap ada, gak pernah berubah. Cuman inilah makanya kita lihat Musa kok iya, dia bisa pakai idenya sendiri. Mungkin kita bisa sebagai orang mungkin sudah mencoba berempati, oh iya sih maklum lah saya juga kalau jadi Musa lagi duka cita. Kehilangan kakak yang baru meninggal. Sudah datang diomelin lagi saudaraku ya. Disalahin lagi. Dibilang gara-gara kamu lagi, dikambing hitamin lagi. Ya maklumlah. Siapa sih yang gak marah? Siapa sih yang gak asmuni? Siapa sih yang gak jengkel saudaraku ya.
Setelah 40 tahun dengar omelan terus, siapa sih nggak tiba-tiba buar, siapa ya, maklum lah. Tapi Tuhan bilang itu bukan alasan. Ada amin saudara? Tetap konsekuensinya karena Musa tidak mau taat. Mungkin kalau saya jadi Musa, ya Tuhan please dong ngerti Tuhan. Aduh aku capek loh 40 tahun dengar omelan Tuhan. Please deh Tuhan coba ngertiin aku. Tuhan mungkin bilang, lu pikir mereka ngomelnya sama kamu? Mereka ngomelnya sama saya, kamu aja yang dijadiin bahan bulan-bulanan di situ. Tuhan juga tahu. Cuman kadang-kadang kita pikir kita yang lebih susah daripada Tuhan. Ya. Kita yang lebih menderita daripada Tuhan. Kita yang lebih pikul dunia ini daripada Tuhan. Tuhan gak ngerti gitu tekanan dalam kehidupan saya. Tuhan bilang ya elah seluruh dunia ini aku yang pegang loh. Aku yang pikul setiap doa, setiap seruan, setiap keluhan, setiap... Semua saya yang harus tanggung semuanya. Apa yang kamu alami itu belum apa-apa Musa please deh. Coba bilang kiri kanan. Belum apa-apa saudara bilang gitu. Pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Bukan luar biasa. Biasa. Karena kalau kita mau cari alasan sekali lagi ya bisa aja dapat gampang sih cari alasan. Ya kan? Gampang. Coba kalau mau pandang ke Kristus, pandang ke salib tuh alasan. Tuhan juga mau cari alasan, wah paling banyak dia bisa semua alasan bisa jadi buat untuk tidak disalib. Tapi Tuhan gak cari alasan. Semua alasan kita dia tanggung. Ya udah lemparin aja ke saya. Ya udah just hit me. Haleluya. Ada haleluya semua? Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Oh dia taat ya, wow good Musa. Dia lakukan seperti yang Tuhan suruh. Masalahnya ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Wih, akhirnya dia bilang semua, dasar pemberontak semua. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata Tuhan. Tuhan gak bilang, Tuhan sedang tidak mau bilang mereka tuh pemberontak. No. Bahkan kebanyakan di antara mereka saya yakin sudahlah anak-anak generasi kedua. Ini tinggal sedikit-sedikit lagi sudah nih yang bakal mati nih. Mereka sudah bukan generasi durhaka. Tapi inilah Musa. Kata-katanya yang keluar tidak merepresentasikan Tuhan. Dasar pemberontak semua. Ya, kan, oleh kemarahannya, emosinya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Wow, Musa mulai berpikir dirinya, kalian gak tahu semua saya yang pelihara, saya yang sudah ini. Haleluya. Bilang kiri kanan, hati-hati. Ada amin saudara? Hati-hati, jangan merasa entitled, ini semua jasa saya, kalau bukan saya, wah hati-hati. Ingat kalau bukan Tuhan, bukan karena kalau bukan Nemo, kalau bukan Tuhan. Haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Mungkin dia pukul, dia marah kali, nggak keluar. Dia pukul 2 kali, baru keluar. Oh syukur. Sampai 2 kali dipukul. Luar biasanya apa? Air keluar. Airnya tetap keluar. Kalau saya jadi Tuhan, enggak saya keluarin airnya. Biar kapok si Musa. Masalahnya saya bukan Tuhan. Kenapa air tetap keluar? Karena Tuhan baik.
Karena memang Tuhan mau menyediakan. Karena dia memang mau, Tuhan gak pernah punya niat jahat. Tuhan memang mau pelihara sama kamu. Walaupun salah, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap berkatin. Kuasanya tetap bekerja. Walaupun dengan cara yang bukan sesuai dengan maksudnya Tuhan. Tapi sekali lagi, kenapa? Because God is so good. Karena Tuhan tetap baik. Saudara jangan terlalu memuja tokoh, jangan terlalu mengagung-agungkan orang kayak bagaimana. Saudara ternyata kalau orangnya sudah gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kok pelayanan tetap maju, kok gerejanya tetap diberkati Tuhan. Ya Tuhan tetap baik. Orang Farisi, ahli Taurat yang menyalahgunakan pelayanan, menyalahgunakan. Tuhan tetap berkati ajarannya. Tuhan bilang sama murid-muridnya, dengeri ajarannya. Jangan ikutin kelakuannya. Ya, karena mereka mengajar firman, Tuhan tetap bela firmannya guys. Ada haleluya semuanya, ada amin. Jadi jangan, itu kuasa-kuasa Tuhan lah. Saya juga gak mau suka ributin tentang pelayanan orang lain dan sebagainya. Wah ya puji Tuhan, saya rindu, saya selalu berdoa supaya semua gereja maju kok. Sudah tahu sendiri kan tiap ibadah kita doakan supaya semua gereja diberkati Tuhan. Entah pendetanya gimana kayak masa bodoh, pokoknya supaya Tuhan gerejanya dipermuliakan. Itu aja intinya. Pada akhirnya Tuhan yang nilai semuanya nanti. Jadi saya gak mau pusing. Karena memang Tuhan mau memberikan air bagi kita semua. Haleluya. Next point. Tapi ini yang perlu kita pilih. Jangan taat setengah-setengah. Coba bilang saudara, jangan taat setengah-setengah. Amin, amin, amin semua. Kalau taat ya taat sepenuhnya. Sudah disuruh bawa tongkat, bawa. Sekarang sudah, ngomong saja, katakan saja. Gak usah ditambah-tambahin, lakukanlah. Yang tongkatnya sudah bawa tongkat, masa bodoh umur tongkatnya mau dipakai apa saja, suka-suka saya. No, lakukan seperti yang Tuhan suruh. Jangan sudah cuma taat, cuma separuh saja. Udah gitu pakai maunya kita, pakai idenya kita, pakai kita mau cara, pakai. Saudara ingat, hanya gara-gara nilai setitik, kedengarannya sepele. Kedengarannya apa sih Tuhan ini masa cuma gitu aja? Well, karena itu semuanya menunjukkan kamu tidak percaya. Ayat 12 dikatakan. Emangnya Musa jadi ateis, gak percaya sama Tuhan? Saudara? Ya enggak. Dia tetap percaya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang tidak percaya? Karena kalau kita gak lakukan seperti yang Tuhan bilang, berarti sebenarnya kita gak yakin bahwa caranya Tuhan itu terbaik. Masa sih? Itulah namanya tidak percaya. Tuhan juga bilang katakan. Nah, saudara kalau kita mau lihat dalam perjanjian baru, 1 Korintus pasal 10. Batu itu gak perlu dipukul, dia sudah dipukul 40 tahun yang lalu. Di masa sudah dipukul batu itu sehingga mengeluarkan air. Dan Paulus sendiri bilang sesuai dengan keyakinan orang Yahudi, tradisi orangnya dikatakan bahwa batu yang dipukul oleh Musa itu ngikut terus kemana-mana orang Israel pergi. Selama 40 tahun, saudara bisa baca, kita baca deh biar saya nggak mengada-ngada ya. 1 Korintus 10, masih mau baca firman semua ya. 1 Korintus 10. Ayat yang ketiga, kita lihat di situ ayat 4 ya. Oke, saya baca dari ayat yang pertama, 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibatis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, mana. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi menurut keyakinan Yahudi, orang Yahudi 40 tahun mereka gak pernah kekurangan air. Karena batu karangnya itu ngikut kemanapun mereka pergi. Menarik sekali saudaraku. Jadi air selalu ada tiap hari. Cuman pada satu peristiwa ini tiba-tiba airnya berhenti somehow. Loh kok gitu? Batu karangnya tetap yang sama dan batu karangnya gak usah dipukul lagi.
Ya Tuhan cuma sengaja bikin ngadat sedikit. Anugerahnya kasih karunia ditahan sedikit sedang mau menguji kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Ya, makanya dia bilang sama Musa, cukup katakan saja. Saudara, batu karang rohani itu menuju kepada Yesus. Yesus cukup satu kali dipukul di kayu salib. Jangan pukul Yesus lagi. Coba bilang kiri kanan, jangan pukul Tuhan Yesus lagi, bilang. Jangan caci maki dia lagi. Jangan ludahin dia lagi. Jangan cambukin dia lagi. Jangan salibkan dia lagi. Sudah cukup satu kali. Karena kalau kamu perlu apa-apa, tinggal katakan. Tinggal halo, Yakobus katakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Cukup katakan. Saudara percaya Tuhan dengar. Mintalah maka kamu mendapat. Carilah maka kamu menemukan. Ketuk pasti dibukakan. Cukup berkata, berdoa saja. Saudara percaya semua? Karena kalau kita tidak lakukan, berarti kita tidak percaya. Kita masih berusaha, wah harus begini, harus begitu. Nah Tuhan bilang katakan saja, tinggal berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Udah berdoa belum? Haleluya. Udah ikut Beston belum? Belajar doa. Amin, amin, amin. Ya saya percaya sama Tuhan, ya doalah. Ini kan saya udah percaya, ya suruh katakan, suruh berdoa, berdoalah. Mintalah apa yang kamu perlukan sama Tuhan. Itu ya berdoa aja, kok susah amat sih. Ya begitulah. Maka karena tidak menguasai diri, sekali lagi saudara, pelajaran adalah kita harus kuasai dirimu dalam segala hal. Dalam segala situasi, kuasai dirimu. Jangan pakai Allah. Aduh Tuhan, saya lagi banyak masalah, Tuhan, saya lagi terpojok, Tuhan, saya mau marah, saya mau ngamuk, saya mau protes. Jangan sampai gara-gara nila setitik seperti Musa. Enggak, kamu enggak masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Waduh, tidak menguasai diri. Haleluya. Next point. Ya, segalanya tentang Tuhan. Ya, tadi sama juga poinnya. Musa pikir ini tentang dia. Karena kalau kita sudah emosi, kita sudah murka, kita tuh membesarkan diri kita tuh terlalu fokus sama ego kita gitu, terlalu nunjukkan keakuan kita gitu. Kita gunakan emosi, kita gunakan marah itu untuk intimidasi orang, untuk bikin orang taat, tunduk sama kita. Pokoknya kita betul gunakan, it's all about me. Ya sudah ya. Padahal ingat, the great I am itu bukan saya, bukan Anda. Our God is the great I am. Aku yang adalah aku, itu bukan Anda dan saya. Itu Yahweh Tuhan kita. Ada amin saudara? Jadi jangan biarkan aku kita tuh nguasain diri kita. Jangan biarkan kau dikuasai dirimu sendiri. Tapi mari kita baca ayat selanjutnya. Yuk kita baca ayat 14. Sama-sama mari Bapak Ibu sampai ayat yang ke-21 dulu ya. Oke. 2, 3. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesh kepada Raja Edom dengan pesan. Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir. Dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami. Amin. Mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti
kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu aja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Next point. Menarik sekali saudara ya. Ya. Oke, sorry, ada satu poin. Jadilah saksi yang benar tentang itu. Oke, ini juga penting. Kenapa Tuhan nggak mau Musa marah-marah? Karena Tuhan tidak sedang marah-marah. Kadang-kadang orang tuh suka berpikir Tuhan tuh pemarah ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Saudara, Tuhan bukan, dia bisa marah. Tuhan Yesus juga marah. Amin saudara. Dia juga bisa marah. Tapi dia bukan pemarah. Dia suka marah-marah terus. Enggak. Wong Tuhan sedang bicara dengan kalem kok. Musanya aja yang kepanasan sendirian. Jadi dia tidak menjadi representasi yang benar dari Tuhan. Tuhan sedang bicara dengan baik, dia malah ngamuk-ngamuk seolah-olah Tuhan lagi ngamuk-ngamuk. Padahal dia yang lagi ngamuk-ngamuk, bukan Tuhan. Kadang-kadang saya kalau lagi khotbah juga mikir, saya udah menyampaikan firman Tuhan persis seperti yang Tuhan mau. Jangan-jangan ini sebenarnya saya yang lagi, Tuhannya mah fine-fine aja gitu. Jadi artinya saudara bisa membedakan antara pembicaranya dengan pesannya dengan si pembawa pesan kadang-kadang. Kalau selaras puji Tuhan, haleluya ya saya berusaha untuk bisa selaras. Tapi kenapa Tuhan bilang? Karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Aku sedang tidak marah-marah. Kamu yang marah-marah sendiri, panas-panas sendiri. Jadi marilah kita jadi saksi yang benar dari Tuhan. Ada amin semua saudara? Next. Ya, walaupun karena nilai setitik, tapi saya tambahkan walaupun rusak susu belanga, Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Tuhan tetap sertai mereka. Amin, amin, amin semua. Next point, kita lihat. Maka Edom ini siapa? Keturunan Esau, saudaranya Yakub. Masih kerabat dekat sekali, sepupuan. Tidak mau memberikan jalan, tidak mau menolong saudara yang lagi susah, tidak mau kasih cuman lewat aja. Kalau kami gimana kami bayar. Tidak mau. Sana, urus kamu, matilah kamu. No, kamu gak mau tahu. Mau. Ditolak, tidak diterima. Tidak ditolong, tidak diberikan perhatian oleh bahkan kerabat sendiri saudaraku. Ya. Dan it's okay. Jangan berpikir bahwa karena ditolak lantas sudah selesai semuanya saudaraku. Ya. No. Tuhan bilang sama murid-muridnya, kalau kamu masuk satu desa, kamu sampaikan salam, tapi mereka menolak kamu. Sudah, move on aja. Kebaskan debu kaki. Oke, fine. Yesus berapa kali ditolak? Oke, ditolak. Kalau gitu saya jalan aja, udah move on aja. Jangan Tuhan, kirim api dari langit ya Tuhan. Jangan, udah biar aja. Biarkan anjing menggonggong ya saudaraku ya kan. Yes, jalan aja. Karena umat Tuhan dari dulu juga selalu mengalami penolakan. Semua orang pilihan Tuhan ditolak terlebih dahulu. Enggak ada yang langsung diterima, pasti ditolak. Yang pernah ditolak katakan haleluya. Woi, banyak pria-pria yang it's okay. Wajar ditolak. Tapi bukan berarti lantas rencana Tuhan selesai. Bukan berarti lantas semuanya sudah gagal hancur. No. Lihat, udah ditolak, udah. Gak usah ribut, gak usah debat, ngotot-ngototan. Gak usah, ya jalan aja. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti sediakan jalan. Tuhan pasti selalu bisa mengantar kita sampai ke tempat kita. Orang lain gak mau bantu, orang lain gak mau, ya sudah urusan dia aja. Orang lain gak mau ikut support, ya sudahlah. Ngapain diributin, that's okay. Tetap ikut sama Tuhan. Mau ikut Tuhan semua, amen? Next point. Maka Tuhan juga gak suruh mereka gimana-gimana, pokoknya jalan aja. Dan ayat 27, mari kita baca sampai ayat 29 sampai habis. 22 sampai ayat 29.
2, 3. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, siapa? Anaknya. Dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangis Harun 30 hari lamanya. Percaya firman, katakan amin. Pasal yang diawali dengan kematian, diakhiri dengan kematian. Saudara, ya kan, menyedihkan sekali, tetapi apapun yang terjadi tetap maju iring Tuhan. Kemunduran yang kita alami dalam hidup ini bukan berarti sudah selesai. Bukan akhir dari cerita. Musa mengalami kemunduran demi kemunduran. Bukannya malah maju, malah putar-putar. Sekarang malah mundur lagi. Mau jalan maju dihalang-halangi. That's okay. Saudara yang sedang mengalami kemunduran, katakan that's okay. That's okay. Harus dijalani. Harus dialami. Tapi toh kita lihat. Tadi Musa bilang kalian orang durhaka, padahal mereka yang lagi durhaka sama Tuhan. Ya. Tuhan bilang karena kamu berdurhaka. Harun, salahnya Harun apa? Harun tutup mulut. Harun tidak mengatakan apa-apa ketika Musa melakukan pelanggaran kesalahan. Dia malah dukung mungkin, dia malah ya betul. Well, karena kamu tidak mengatakan, kamu tidak membenarkan, kamu juga kena getahnya karena kamu berarti mendukung. Mestinya kamu peringatkan si Musa. Mestinya kamu bilang, Musa, Tuhan gak suruh kita seperti itu. Tapi karena dia tidak melakukan apa-apa, Harun juga sama. Maka saudara sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk memperkatakan kebenaran. Ada amin saudara? Kalau kita gak menyampaikan pesan kebenaran yang Tuhan suruh, kita yang tanggung jawab Tuhan bilang sama hamba-hambanya. Kamu kalau harus memperingatkan, kamu harus sampaikan. Kalau kamu jadi penjaga kota, kalau ada bahaya, kamu harus menunjuk tanda bahaya, jangan kamu diam aja. Nanti semua mati gara-gara kamu tanggung jawab. Nah, saudara, ya. Saudara memang kadang-kadang serba salah saudara. Saya mau menyampaikan kebenaran, ada yang tersinggung, waduh gimana ya kalau tersinggung nih orangnya bakal gak ini sama saya. Well, mau menyampaikan kebenaran atau mau bikin orang senang. Mau coba menyenangkan manusia atau mau melayani Tuhan. Itu juga dilema dan bagi Harun karena dia tidak mau menyampaikan kebenaran maka dia kena konsekuensinya. Tetapi toh walaupun susu sudah rusak, Tuhan tetap baik. Gunung Hor itu apa ya? Gunung. Gunung-gunung gitu. Tetap dia dibawa ke tempat yang tinggi. Tetap dia dipermuliakan walaupun dia sudah gagal, walaupun dia sudah enggak, tapi tetap dia dikuburkan di atas gunung, disaksikan oleh semua orang. Tetap dia dihargai sama Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap baik. Ada amin semua saudara? Halo ada amin? Jalan kita ke atas bukan ke bawah. Kita jadi kepala bukan jadi ekor walaupun dalam kemunduran sekalipun. Walaupun di dalam kegagalan sekalipun. Tuhan kita tetap baik. Haleluya puji Tuhan. Tetap
Harun mendapatkan penghormatan. Tapi yang pasti poin terakhir pemain musik boleh maju ke depan. Harun mati bukan berarti lantas akhir dari semuanya. Tuhan bilang bawa Eleazar, anaknya yang tersisa saudara ya. 2 kakaknya sudah dihukum sama Tuhan. Tinggal Eleazar yang masih hidup, maka ambil jubah kehormatan, jubah imam besar di depan bangsa Israel. Tanggalkan dari Harun, kenakan kepada Eleazar. Tugas terakhir kita, wariskan iman kepada next generation. Ingat, hidup kita memang ada batasnya. Tapi rencana Tuhan tidak berakhir hanya gara-gara kita menyelesaikan pekerjaan kita di dunia ini. Tugas kita, the next generation. Nah, rencana Tuhan melampaui segala generasi, melampaui segala zaman. Tadi kita baca, turun-temurun selama-lamanya. Tuhan kita Allah yang kita sembah, tetap jalan rencananya saudara. Jadi bagi kita semua pagi hari ini, mari kita mau menjadi umat Tuhan yang belajar dari kegagalan, belajar dari kemunduran, belajar dari menguasai diri khususnya saudara, jaga hati kita supaya jangan kita pada akhirnya ditolak karena kita tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sementara pemain musik mempersiapkan diri. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak terima kasih kami semua sudah mendengar, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang memang hamba-Mu bisa sampaikan Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang sanggup sempurnakan, yang sanggup bicara